warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novani Yulian Mas dari kelas A2 PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Sekarang ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen berbasis sekolah. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen itu sendiri? Menurut Pak ahli dan salah satunya menurut Stoner bahwa manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi sebagai penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut para ahli lainnya pula dan salah satunya menurut Erni dan Kurniawan pada tahun 2005 menjelaskan bahwa manajemen itu merupakan seni atau proses menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, manajemen itu sendiri memiliki 4 fungsi utama seperti yang dijelaskan tadi, yaitu pertama ada fungsi perencanaan atau biasa disebut dengan planning, lalu yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, lalu ada fungsi pengarahan atau actualing, dan terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling. Nah, manajemen haruslah mencapai efektivitas dan keefisiensiannya. Nah, apa saja itu efektivitas pada manajemen? Pertama, yang dimaksud dengan efektivitas manajemen itu yaitu adalah sejauh mana yang diinginkan atau yang dicapai itu dapat terlaksanakan atau tercapai. Nah, lalu yang dimaksud dengan efisiensian manajemen itu pula yaitu perbandingan antara hasil yang telah dicapai atau outputnya dengan usaha yang telah dilakukan atau biasa disebut inputnya. Nah, jadi manajemen haruslah mencapai suatu keefektivitasan dan keefisiensinya. Nah, mengapa dibutuhkannya sebuah manajemen? Nah, dibutuhkannya manajemen itu yaitu pertama untuk meningkatkan mutu tujuan organisasi, lalu yang kedua untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang saling bertentangan, lalu yang ketiga sendiri yaitu seperti yang tadi untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi manajemen pada organisasi itu. Nah, manajemen berbasis sekolah itu sendiri apa sih? Nah, manajemen berbasis sekolah ini atau biasa yang disebut dengan MBS adalah kewenangan penuh yang terdapat pada sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, dalam merencanakan, mengorganisasikan, mempertanggungjawabkan, mengatur, memimpin sumber-sumber insani dan beserta barang-barangnya. Nah, adapun faktor-faktor yang harus dan perlu diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah ini, pertama kewajiban sekolah, lalu yang kedua adalah kebijakan dan prioritas pemerintah, lalu ada faktor peranan orang tua dan masyarakat, lalu ada juga faktor peranan profesionalisme dan manajerialnya, dan terakhir ada faktor pengembangan profesi. Nah, dalam manajemen berbasis sekolah pula memiliki 8 standar yang harus dicapai. Pertama ada standar kelulusan, lalu yang kedua ada standar isi atau apa saja yang diberikan sekolah itu, lalu ada standar proses atau proses perencanaan dan penyelenggaraannya, lalu ada standar pendidikan dan tenaga kependidikannya, ada standar sarana prasarana, lalu ada standar pendanaan dan juga standar pengolahan, dan terakhir ada standar penilaian kependidikannya. Nah, tujuan utama sendiri dari manajemen berbasis sekolah ini yaitu pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan, lalu meningkatkan kepedulian warga sekolah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ini dengan saling mengambil keputusan bersama. Nah, lalu yang ketiga ada
untuk meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah. Dan yang terakhir ada untuk meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu pun dalam manajemen berbasis sekolah ini pula ada implementasi yang lain, manajemen lainnya, seperti pertama ada manajemen kesiswaan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kurikulum, manajemen pendanaan, manajemen sarana dan prasarana sekolah. Lalu yang terakhir ada manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat. Nah, itulah pengertian dan penjelasan sedikit dari manajemen dan juga manajemen berbasis sekolah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang dijelaskan tadi ini dapat bermanfaat dan berguna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.